Halo teman-teman semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Imam Suharjo. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan microcontroller dan microcontroller development board ya dalam mata kuliah Internet of Things ya. Jadi Internet of Things ini ya, kemarin kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ini sebuah konsep di mana objek ini memiliki kemampuan untuk mentransmisikan data melalui jaringan ya. Jadi ini terus berkembang dan sangat luas sekali ya, baik dari sisi kontrolnya, sensornya, teknologi storage-nya, jaringannya itu terus berkembang. Nah, di dalam IoT tadi salah satu komponen yang penting itu adalah microcontroller ini ya. Jadi ini adalah sebuah perangkat yang dipakai untuk pemrosesan data di sisi biasanya dekat dengan sensornya ya. Jadi kita bisa konekkan sensor tadi ke dalam microcontroller ini. Salah satunya adalah misalkan ada Arduino gitu ya. Nah ini kita bisa buat dan kita bisa program. Nah jenisnya sebenarnya cukup banyak. Nah sebelum lanjut ke controller itu ada juga microcontroller development board ya. Kalau microcontroller tadi seperti chipnya saja. Nah sementara dalam perkembangannya, dalam implementasinya kita membutuhkan board ya. Jadi tidak hanya controller saja, tapi kita membutuhkan board yang berisi perangkat-perangkat elektronik lain yang mendukung gitu ya. Nah, salah satunya adalah Arduino. Arduino ini merupakan open source electronic platform yang berbasis pada jantungnya tadi adalah microcontroller. Nah, ini ada banyak sekali jenis microcontroller. Ada Atmel, AVR, ATmega, ARM, dan macam-macam ya. Ini jenisnya. Nah, microcontroller dan platformnya tadi ada banyak tadi ya. Ada Parallax, ada NetMedia, ada cukup banyak ya. Ya beberapa memang ada yang berkembang, ada yang apa namanya perkembangannya sangat pesat gitu ya. Tapi ada juga yang ditinggalkan. Ini beberapa contoh, misalkan Parallax System ini dia basic stem ini sekitar mungkin harganya 49 dolar. Ada NetMedia gitu ya, dia ada kontrol juga. Ada juga sekitar tahun 2020 ini saya ambil dari Electronic Lab, itu ada 10 jenis microcontroller yang cukup populer, itu sangat populer. Ini ada STM 32F103C8T6 ini dengan ARM Cortex, ada ATmega, dan ya ada juga ESP8266, ESP32. Ini yang menarik, ESP32 ini ada WiFi-nya, ESP8266 ini juga cukup kecil tapi juga ini sudah 32 bit, ini ada WiFi-nya juga. Ini bentuknya masing-masing tadi. Ada yang berupa microcontroller saja, tapi ada yang sudah dikemas dalam development board. Seperti ini sudah dikemas dalam development board. Kalau yang seperti ini kita bisa tambahkan atau buat development board sendiri ya. Ini sudah ada pin detailnya 1 kemana, 2 kemana gitu sudah ada. Ada juga tadi ESP32, di sini ada WiFi-nya. Ini yang menarik juga. Ini 32 bit. Ada ESP8266 yang mirip juga, ini ada WiFi-nya di dalam. Ada chip-chip yang kecil yang ini juga banyak sekali digunakan teman-teman yang hobi oprek atau membuat eksperimen dengan IoT. Nah ini ada juga sumber yang lain, 10 microcontroller yang populer tahun 2001. Ada Groupbot, ada Arduino, ada BBC, Edgewood, Gemma M0, Arduino Uno yang revisi 3, ESP8285. Tadi ESP tadi variannya banyak. Ada Node MCU, ini juga menarik juga. Cukup banyak teman-teman yang melakukan eksperimen atau studi skripsinya menggunakan Node MCU ini. Nah ini ada juga tahun 2022 ada yang sumber yang lain lagi dari linuxhin.com. Ini ada 10 microcontroller yang teratas tahun 2022. Salah satunya adalah misalkan ada Raspberry Pi Pico ya. Jadi Raspberry Pico ini bukan Raspberry yang Uno yang
agak besar ini kecil, tapi dia bisa dipakai untuk microcontroller juga. Ada Arduino Uno, ada ESP32 yang menurut Linugin dia masih populer ya di tahun 2022. Nah, tentang Arduino Uno ini adalah salah satu microcontroller development board yang paling populer saat ini ya. Arduino tadi ini sudah bertahun-tahun ini dipakai untuk project IoT ya. Nah, mulai dari hal yang sederhana sampai yang kompleks, terutama teman-teman yang mungkin belajar, penghobi, seniman itu banyak sekali menggunakan project dengan menggunakan Arduino. Nah, kenapa Arduino? Arduino ini merupakan platform yang open source ya. Jadi platformnya open source, dia juga menyediakan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk melakukan programming ya. Dan juga sensor-sensor yang didukung itu cukup banyak ya. Termasuk misalkan outputnya mau dipakai untuk apa, menyalakan LED, membuat display di LCD dan sebagainya itu bisa dibuat dengan Arduino. Nah, ini contoh-contoh dari Arduino. Salah satunya adalah Arduino Uno ya. Ini boardnya tadi menggunakan Atmel. Di sini inilah microcontrollernya. Nah, dia sudah membuat board. Nah, arsitekturnya ini open ya. Jadi terbuka gitu, dan orang bisa mengembangkan ini, membuat ini. Dan harganya juga tidak terlalu mahal ya, cukup murah. Ini sudah terhubung dengan USB yang kita bisa kontrol untuk pemrogramannya. Ini jenis yang lain, Arduino Nano, ini yang lebih kecil. Ini juga Atmel yang kecil. Ini ada Arduino Nano yang kecil tadi, menggunakan Atmega 328. Nah, ini kalau sejarahnya nanti bisa dicek. Dia lahir di IFREA, Interaction Design Institute, ini untuk pembuatan prototipe. Terus dia juga punya komunitas yang cukup besar ya. Awalnya dari 8 bit, terus banyak dipakai untuk pengembangan project IoT. Nah, sebelumnya buat dari Arduino tadi adalah open source. Nah, kenapa Arduino tadi ya cukup berpengalaman, sederhana, mudah diakses, perangkat lunaknya tersedia, bisa jalan di berbagai macam platform, juga pengembangan instrumennya relatif biayanya cukup rendah ya. Untuk project-project sederhana, untuk robotika itu bisa dikembangkan di sana. Ada anak yang hobi, seniman dan sebagainya bisa menggunakan ini, dan cukup banyak juga yang menjual dalam bentuk kit. Jadi orang tinggal merakit saja ya, menggunakan pengetahuan elektro yang minimal, sudah ada komponennya, kita bisa merakit. Ini beberapa keuntungan. Yang lain mudah, cepat, cross platform, IDE-nya tadi jalan di berbagai macam platform, Windows, Linux. Ya, jadi Arduino ini kita bisa program menggunakan namanya Arduino Software IDE ya. Ini salah satunya jalan di Windows. Ini bisa di-download secara gratis juga. Nah, secara umum bagaimana cara menggunakan Arduino ini ya? Yang pertama memang harus dipilih ya. Kita mau pakai yang jenis apa? Terus kita download softwarenya. Nah, kita memiliki kit yang bisa dihubungkan ke komputer, terus teman-teman coding di sana. Terus upload codingnya di Arduino tadi, nanti kita bisa lihat hasilnya. Nah, sebagai catatan juga untuk konektivitas dari Arduino, kalau misalkan Uno kita menggunakan koneksi IDE-nya menggunakan USB. Nah, ini ada beberapa contoh project, nanti bisa dieksplor juga, banyak sekali. Ini jenis-jenis hardware di dalam Arduino, ada Uno, ada Nano, ada Micro, ada juga yang fiturnya Enhance, ada Arduino Nano 33 dan sebagainya. Ini lebih khusus untuk implementasi project yang spesifik misalkan. Ada juga yang jenis lainnya lagi, jadi variannya memang banyak. Oke, ada yang Arduino hardware Internet of Things tadi, ada yang Arduino Nano 33 IoT dan sebagainya. Ada yang kit juga, kit untuk education. Ini satu kit gini, ada berbagai project yang
dikemas terus siap dipakai gitu. Ini yang official dari Arduino, tapi banyak juga kita bisa membelinya cukup banyak di berbagai marketplace juga menyediakan kit-kit ini. Ini beberapa contoh project IoT, misalkan tadi ini modelnya kita menggunakan device, terus kita konekkan ke USB, nanti bentuk IDE-nya seperti ini. Nah, ini ada contoh project juga, apa jenisnya, yang contoh Arduino yang Uno tadi, bagian-bagiannya. Secara detail tiap perangkat Arduino tadi itu dokumentasinya cukup bagus ya, sangat bagus ya. Jadi pin-pinnya ada pin digital inputnya, ada pin digital analog ya, analog input, ada reset dan sebagainya. Ini contoh project misalnya mengontrol lampu ya, dia menggunakan Node MCU dengan kita program dengan menggunakan Arduino IDE. Sama ini misalkan ini aplikasi mobilnya menggunakan Blink ya. Ini contoh Node MCU. Tadi Node MCU tadi beragam ya, ada yang mulai harga dari 52 ribuan, cukup banyak sekali di marketplace. Ini ada Node MCU yang lain yang lebih murah, yang Lolin ini hanya sekitar 39.000. Ini butuh relay, misalkan tadi butuh relay, nah relay seperti ini juga tidak terlalu mahal, sekitar 20.000. Jadi relay dipakai untuk misalkan kontrol ya, jadi mengontrol lampu. Nah, lampu tegangan tinggi misalkan. Nah, ini nggak bisa langsung dari Node MCU-nya, tapi menggunakan relay. Jadi nanti relay yang menghidupkan atau mematikan, di-trigger dari Node MCU. Oke, ada juga misalkan ini project IoT dengan menggunakan ESP8266 ini ya. Jadi kecil seperti ini, tapi ini ada modul wirelessnya gitu ya. Ada WiFi-nya. Jadi ini konektivitasnya kita bisa menggunakan WiFi. Ada juga ini kalau ini bukan Arduino, tapi dia menggunakan Raspberry Pi. Raspberry Pi Pico ini produk dari Raspberry, ada wirelessnya juga. Nah, ini produk baru dan saya lihat cukup banyak juga project-project yang menggunakan Raspberry Pi ini sebagai alternatif selain Arduino. Oke, ini sebagai bahan bacaan nanti teman-teman bisa pelajari, sama ini nanti sebagai tugas teman-teman bisa coba explore terkait dengan project-project Arduino, apa saja, kebutuhannya apa, softwarenya apa, codingnya bagaimana, estimasinya, dan juga silakan dicantumkan referensinya. Oke, sampai di sini teman-teman semuanya. Selamat belajar. Nanti jika ada pertanyaan bisa gunakan forum untuk diskusi atau bertanya. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.